pertanyaan terhadap Zarov Ricard itu kan pengakuan dia untuk pengurusan di Mahkamah Agung itu adalah 6 miliar, 5 miliar untuk hakim, 1 miliar untuk dia. Buat orang yang berkecimpung di dunia hukum nih, para maklar kasus, itu angka kecil. Halo guys, ketemu lagi kita guys. Ini ucapannya, gebrakannya di Presiden Prabowo Subianto luar biasa, Masih ingat nggak lu pidatonya, statementnya dari Prabowo yang menyatakan satu soal anti korupsi? Bahkan itu sesuai inian lu tuh. Dia bilang bahwa contoh pemimpin itu harus menjadi contoh untuk tidak korupsi. Nah, yang kedua yang lebih menarik lagi, Prabowo ngomong tuh yang berkaitan bahwa tidak ada yang namanya kebal hukum atau apa. Semua sama, babat. Nah, ini ketegasannya dia sudah mulai nampak. Sosok Prabowo Subianto yang sejatinya itu gue ngelihat udah mulai kelihatan. Mulai apalagi ke Tidar, itu sosok Prabowo udah kelihatan. Yang kedua dari sisi yang lu bilang itu kan ada Den, terus ada Balobang. Yang Balobang di dua-duanya Kopassus tuh, Gultor tuh, si Luhut Gultor. Sama itu ya. Yang kedua Kopassus tuh. Nah, jadi terakhir ini kan kasus siapa? Zarov Ricard. Ini kan gila tuh. Nah, yang ketiga yang menarik lagi ini, gue luar biasa ini dari kinerjanya kejaksaan ya. Yang semestinya kita berharapnya tadinya di KPK kan. Tapi tiba-tiba KPK melandainya luar biasa nih. KPK lagi belum ada pengurus. Malah kejaksaan yang dulu ya secara rating untuk penegakan hukum rendah kan kejaksaan. Tetapi dengan kasus-kasus besar yang diungkap oleh kejaksaan ini, menurut gue ini luar biasa. Dan bahkan ini dia masuk ke area penegak hukum. Pelakunya penegak hukum. Ini gara-gara dari Hakim Tanur yang membebaskan Tanur, tiba-tiba masuklah ke penelisikan, langsung masuk ke pengacaranya terdakwa Tanur. Muncullah Zarov Ricard ya. Muncullah duit itu kemana ya? Di Zarov. Masuklah ke Zarov. Ternyata di situ ditemuin duit sampai 1 T lebih. Kalau digabung semua ya, mulai dari emas, batangan emas, mata valuta asing, rupiah, luar biasa. Gimana komentar lu, Kalau gua kan gini ya, korupsi itu syaratnya kan ada 4 ya. Syarat pertama dilakukan oleh orang atau lembaga. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, perbuatannya melawan hukum. 4 lupa. Nah, ditangkapnya ZR, ditangkapnya Tom Lembong. Tom Lembong. Ya oke lah, ditafsir ada politis segala macam, tapi gue ngelihatnya adalah karena kasus lama itu ya, 2015, 16 atau 15. 2015. Nah, gue lihat ya oke, ditangkap, kemudian ada memenuhi 4 unsur. Pertanyaan berikutnya kan kalau buat gue adalah harus dibuktikan tuh di mana perbuatan melawan hukumnya, siapa yang dibikin kaya, baik oleh Tom Lembong ataupun oleh Zarov. Dalam kasus Tom Lembong, apa sih yang dilompatin? Proses penunjukan langsung, sama yang kedua benda yang gak boleh diimpor ya. Itu kan. Dalam konteks Zarov Ricard sebetulnya sederhana loh buat gua. Kan publik bertanya, emang ada orang naruh duit 1 T di rumah gitu? Kekayaan pribadi dia 51 miliar kan? 51 M. Iya kan?
naruh duit cash di rumah 1T. Maka pertanyaannya, emang ada 1T gitu selama, taruhlah dia pensiun 2022 lah ya. Selama 2 tahun harus 1T. Orang ragu tuh. Karena biasanya tidak sebesar itu kalau naruh duit cash. Paling 30% dari kekayaan. Jadi orang menduga-duga, jangan-jangan 1T ini adalah uang yang belum dibagi nih. Ya kan? Jadi kalau gua ngeceknya, yang kedua, pertanyaan terhadap Zarov Ricard itu kan pengakuan dia untuk pengurusan di Mahkamah Agung itu adalah 6 miliar. 5 miliar untuk hakim, 1 miliar untuk dia. Buat orang yang berkecimpung di dunia hukum nih, para maklar kasus, itu angka kecil tuh. Angka kecil. Apalagi kalau menyangkut di MA berkaitan dengan company, komersial ya. Kan ini pribadi tapi Ronald Tanur kan. Iya. Nah, mungkin katanya 6 miliar gitu. Kalau buat gua simpelnya gini. Telusurin aja nomor seri duit itu. Pasti ketahuan. Misal gitu ya, valuta asing. Valuta asing itu dikeluarkan tahun kapan? Diambil dari money changer mana? Siapa yang naruh di situ udah pasti ketahuan tuh. Begitupun rupiah, siapa yang ngeluarin bank dan seterusnya. Pasti ketahuan. Ujungnya kemana sih? Kepada mereka yang terlibat. Jadi menurut gua sederhana nih Zarov Ricard itu. Kalau gua ngelihat. Jadi intinya kan sebenarnya ini malah adalah titik masuk ya. Ini sendiri kan case yang terutama Zarov ya. Ini kan blessing sebenarnya. Tak terduga nih. Dari kejaksaan, dari penyidik nih yang tiba-tiba menemukan yang segede ini. Nah, seperti lu bilang bahwa ini barang, kalau barang pribadi, duit pribadi, pasti nggak mungkin tuh ditaruh di situ. Oh, mungkin. Nah, yang lebih menarik lagi ini lokasi rumahnya nih, Le. Lokasi rumahnya ini secara security itu aman banget. Di lingkungan Senayan itu kan, kompleks Senayan itu. Itu sangat ketat sekali penjagaan di sana. Nah, persoalannya duit segede itu tidak mungkin kalau itu bukan duit-duit haram tuh, Le. Ya, artinya nyangkut kasus dan sebagainya. Nah, menurut lo yang tadi itu kan masuk dari sana tuh. Nah, artinya adalah ini titik masuk sekalian aja ya. Sesuai dengan perintah Prabowo, bongkar itu mafia hukum tuh. Oh iya, gua setuju kalau. Gua setuju kan gaji hakim udah dinaikin. Gaji hakim dinaikin. Berarti kan konsekuensinya harus keras dong. Nah, terbukti tuh kemarin tuh kasus apa tuh? Yang korupsi itu malah hukumannya malah diperberat tuh. Lupa gue kemarin ada kasus korupsi, hukumannya diperberat. Ghazal Basaleh, hakim. Ghazal Basareh. Itu kan hukumnya diperberat gitu. Jadi menurut gue ini menarik nih, Le. Nah, tetapi ke depan menurut lo, apakah ini akan semakin kencang? Karena dari sisi policy dan kebijakannya dari Presiden Prabowo Subianto. Justru ukuran di situ kan bahwa gebrakan ini mengejutkan dan positif lah buat gua. Positif lah buat Prabowo. Oke. Makanya orang tidak ribut dengan Tom Lembong. Tidak ribut tuh. Maksudnya tidak ribut itu adalah oke, lu periksa Tom Lembong, pertanyaannya. Dan tidak ada dikait-kaitkan dengan nuansa politis. Nggak ada. Pertanyaannya adalah publik tuh bertanya kan. Bagaimana dengan kasus yang lain? Ya. Publik atau lu? Publik. Oh, oke. Masuk gua kan. Gua. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Begitupun Zarov. Duit 1T. Kira-kira kalau ditelusurin nih kemana nih? Melibatkan kekuasaannya sejauh apa? Kan itu pertanyaan publik nih. Kalau berhenti di Zarov gitu, maka ya nggak akan terlalu bagus lah. Makanya itu kalau gua, begitupun Tom Lembong. Tapi apapun kalau buat gua, langkah positif ini, langkah kaki kanan ini harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Apalagi ini kan orang juga masih melihat-lihat nih. Banyak yang melihat ini akan seperti apa sih dalam 3 atau 6 bulan ke depan. Apalagi kemarin kan muncul soal kabinet gemuk dan sebagainya. Tetapi dengan kayak begini, ini kan jadi sesuatu yang angin segar kan di dalam penegakan hukum. Penegakan hukum kalau buat artinya gua, sudah terbukti statementnya Prabowo itu nggak main-main. Ya. Bahkan kemarin kan penangkapannya tuh kalau nggak salah
di backup juga tuh oleh aparat yang lain kan, katanya. katanya. Iya, kita nggak ngerti lah ya. Tapi kalau buat gua nih, kalau melibatkan kekuasaan yang lebih besar, positif banget. Positif banget. Nah, yang lain adalah menurut gua kalau kita mengacu kepada statementnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan kalau misalnya tidak ada korupsi di negeri ini, orang baru lahir pun itu dapat per bulan 20 juta setiap penduduk Indonesia. Ini kalau Zarov ini sama ini kita dapat berapa nih? Itu Zarov bisa berapa tuh? Artinya adalah di tengah kesulitan anggaran APBN kita, kalau misalnya korupsi ini bisa dikecilkan sekali, ini luar biasa ini dampaknya kepada. Dan bener tuh gerakannya dalam konteks penegakan hukum tuh bener kalau buat gue. Gebrakan-gebrakan ini ya bener tuh dalam arti karena kalau penegakan hukumnya bener, yang lain juga nggak mau main-main. Buat gue bener paling nggak shock terapi kan? Shock terapi. Jadi, apalagi kalau dari Zarov ini melibatkan kekuasaan yang lebih besar. Menteri-menteri menurut lu pada keder nggak nih? Ya, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Karena kan banyak isu nih Zarov deket siapa kan? Zarov itu kalau dari jabatan yang biasa loh di MA-nya. Sangat biasa. Kepala penelitian dan pengembangan pendidikan. Iya. Biasa. Maka dia kan kemarin tuh sebelum ditangkap tuh dia seharusnya dia akan ngisi acara di mana gitu loh untuk seminar soal hukum nih. Kepala penelitian. Tapi lu tahu nggak kalau itu teknisnya apa? Apa? Seluruh hakim di Indonesia pendidikannya di bawah dia. Di bawah dia. Jadi semuanya itu gurunya dia ya. Kan sih. Artinya ini mengerikan ini guru tapi artinya kan dia punya akses ke seluruh hakim di Indonesia. Yang kedua, ini yang kalau buat gua, hukum itu kan fakta. Hukum itu harus menguji fakta. Artinya asumsi-asumsi kan beredar luas kan. Beredar luas tuh Zarov tuh dekat dengan siapa sih? Iya. Nah, itu yang kita mau tunggu. Ya, kalau gue sih ngelihatnya itu telusurin aja dari sari duitnya. Dan kita mau tunggu tuh, pasti nggak mungkin dia tidak di backup kekuasaan tuh, kekuasaan yang mana kita belum tahu tuh. Tahu. Telusurin dari sari duitnya, pasti ketahuan siapa yang naruh. Yang kedua, pasti ketahuan di situ dapat bayangan kasus apa yang diurus. Sekalian juga harusnya nih, gue berharap sih ya, Prabowo keluarin statement nih yang lebih penelusuran atau apapun. Enggak, kayaknya kan minggu depan udah keluar negeri. Oh iya, udah mau keliling 5 negara ya. Dia minggu depan keluar negeri, kayaknya dia belum ada. Tapi gua ngelihat gebrakan ini oke. Oke. Yang kedua, Tom Lembong. Menurut lu apa? Dengan kasusnya Tom Lembong dan juga kasusnya Zarov ini akan memacu kepada institusi lain nggak? Polri misalnya. Yang mana, Tom Lembong apa Bukan. ZR? Dua kasus ini yang sekarang kinerja kejaksaan ini kan membuat harusnya ya Polri maupun KPK ini makin gencar dia berlomba-lomba nih. Kalau Tom Lembong itu kan sebetulnya lu juga tahu dan kita juga tahu bahwa Tom Lembong ini kasusnya itu tahun lalu udah keluar. Ya dong. Iya. Sudah dibidik, bukan dibidik lah ya. Sudah mulai bocor waktu itu bahwa ada penyidikan kasus tahun 2015 cuman waktu itu Pilpres kan. Artinya kalau buat gua ini kasus sungguhnya sudah ada dalam daftar Kejaksaan Agung. Dan yang kedua nggak mungkin juga kejaksaan ini tidak lapor ke presiden. Gue nggak tahu, lu tahu dari mana? Nah, kasus besar, kasus kayak gini kan mungkin dia sebagai bawahannya presiden. Ditangkap dia waktu di Magelang, Jaksa Agung. Di Magelang ya? Jaksa Agung Magelang. Waktu ZR ditangkap. Apapun lah. Tapi ini juga kalau yang kayak gini nih, ini para pejabat lama yang menjabat, yang dia menyimpang itu ketar-ketir juga kali ya sekarang ya. Artinya tindak pidana itu tidak ada persoalan waktu tuh, mau kapan pun bisa ditarik tuh.
Maksudnya siapa? Erlangga diperiksa lagi maksudnya lo gimana? Gimana? Ya enggak juga, gue nggak ngerti juga yang lain. Tapi intinya Erlangga sama bahwa Lutfi diperiksa lagi apa gimana? intinya adalah para pejabat lama yang memiliki kasus, entah itu memperkaya diri atau tidak memperkaya diri, tetapi kebijakannya memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara. Ini punya peluang juga tuh di naik lagi menjadi Bisa, sebuah kasus bisa. tuh. Tapi maksud gua kayaknya ngobrak-ngabriknya kalau gua sih ngelihat Prabowo jangan ngobrak-ngabrik terlalu jauh. Karena malah itu Ya enggak bisa bahasanya kan ketika semua menjadi ketakutan maka roda ekonomi akan macet gitu ya, kan. itu yang ramai ketika KPK terlalu tinggi ya. Nah, gua ngelihatnya ini benar, fokus aja di yang sekarang. Setelah beres yang sekarang, kabinet sekarang atau yang sekarang lah ya Kak. Pengurus yang sekarang nih, pemerintah yang sekarang bersih, nggak boleh deh masuk ke dalam ke masa lalu. Ya. Karena buat gua keren kok ini. Ya intinya konsentrasi itu ke yang sekarang lah ya, ke depan itu ya. Sama kayak ini deh, kayak kasus Tanur. Kan ZR itu dari Tanur kan. Iya. Putusan bebas. Kemudian kasasi. Kasasi 5 tahun. Itu pertanyaan juga. Oh, oke. Ngebunuh 5 tahun. Iya. Makanya kan kejaksaan ngomong, kita juga akan lihat tuh apakah vonis kasasi 5 tahun itu. Nah itu maksud gua juga keren, layak gitu. Dan ini tidak ada celah hukum tuh, Le. Celah hukum untuk karena kan PK sekarang ini sejak ada putusan MK, PK itu hanya hak untuk terdakwa tuh. Iya. Jadi tidak untuk jaksa, sehingga vonis kasasinya 5 tahun itu nggak bisa diganggu gugat lagi, tuh nggak bisa di PK-in lagi. Padahal ini kasus pembunuhan. Betul, makanya yang harus dibuktikan oleh kejaksaan ini dari ZR ini, begitu 5 tahun itu dibuktikan bahwa terjadi itu kasus itu bisa dibatalin. Bisa dibatalin. Iya, karena itu kong kali kong bahasanya tuh. Iya. Bukan dibatalin, ya bisa dianulir lewat proses. Iya, tapi kayaknya sih kalau toh itu nggak mungkin juga dibatalin, Le. Ketika hakimnya terbukti, hakim yang memutus Ronald itu 5 tahun itu dapat duit, cacat hukum tuh putusan. Berarti diadili ulang. Ini kasasi ulang. Ada ininya nggak? Ada dasarnya nggak? Bisa, itu lewat apa namanya? Lewat PK, peninjauan kembali. PK selama ada novumnya bisa. Bukan, PK itu sejak dulu kan pernah kejadian juga, ada presiden bahwa jaksa bisa juga mengajukan PK. Nah, tetapi sejak adanya putusan MK yang terbaru itu, nggak lupa gue tahun berapa itu, PK itu hanya boleh PK itu hanya bisa diajukan 1 kali dulu. Kemudian ketika diuji lagi bisa 2 kali, bisa berkali-kali. Meskipun pada akhirnya memutuskan sekali. Iya. Tetapi itu bisa diajuin. Nah, yang kedua, putusan MK itu menyatakan bahwa hak terdakwa, bukan hak jaksa. Betul, bukan hak jaksa. Dalam konteks ini kan terdakwanya udah meninggal. Si Dini itu. Iya, ya kan? Iya, Dini Sera. Maka bisa diajuin. Pengacara keluarga melalui kejaksaan mengajukan PK. Oke, tapi intinya kan harus dibuktikan dulu bahwa hakim yang memutus itu memang menerima ya. Ya. Kalau buat gua ini kan lagi bukan terlalu banyak kasus ya, ada Tom Lembong, ada ZR. Ya oke, kalau buat gua dua-duanya, dan jangan, gua bahkan ngelihat mana sih yang harus di blow up gitu. ZR kalau buat gua. Oh, ya, setuju banget itu. Karena itu ZR itu karena sudah masuk ke area para penegak hukum tuh, mafia penegak hukum kan. ZR kalau buat. Tom Lembong iya proses aja gitu. Iya. Ya, betul itu. Oke, guys. Tapi kasihan. Tom Lembong. Menteri udah lama, menteri baru belum ada. Yang jelas menteri baru pasti menurut gua impact-nya ada tuh. Mereka jadi akan lebih hati-hati tuh. Itu publik nanya, apa? Gimana dong kasus yang sebelumnya yang hilang? Pada nanya. Yang hilang yang mana? Minyak. Oh.
Lalu serah dia deh, terserah para netizen gitu. Terserah para followernya Dadi Sumatma aja deh. Tapi apapun guys, Tapi keren lah. ini membuat kita optimis dengan Presiden Prabowo yang sudah mulai menampakkan sosoknya Keren, dengan keren. ketegasan dan dengan keras memberantas korupsi, anti korupsi, tidak kebal hukum. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?